Setiap hari kita jalani dengan berbagi kebahagiaan. Setiap langkah kita lalui dengan tebarkan senyuman. Mari melangkah bersama BNI Live dengan segala kemudahan, kejarlah mimpi bersama BNI Live. Asuransi keluarga Indonesia, BNI Live. Easy Life, Easy Life, BNI Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di Ngobrol Sabtu Sore bersama dengan BNI Live. Dan saya mau mengingatkan beberapa informasi sebelumnya. Untuk partisipan semua, kami akan mute atau matikan fasilitas suaranya saat login dan selama acara berlangsung agar kita bisa fokus ya. Kemudian jika ada pertanyaan bisa disampaikan via chat box. Dan nanti akan saya bacakan saat sesi tanya jawab. Nah, yang paling penting ada hadiah loh ya. Jadi nanti kita akan ada IG Story Challenge. Nah, itu akan ada hadiahnya, jadi simak baik-baik webinar sore ini. Kemudian ada juga kuis dari salah satu narasumber kita, dan yang tanya juga akan dapat hadiah ya. Jadi teman-teman stay tune, dengerin baik-baik karena kita akan banyak hadiah sore hari ini. Dan di akhir sesi ini penting juga nih, partisipan semua akan mendapatkan e-certificate yang akan dikirimkan kepada imam masing-masing. Oke, kita akan segera mulai acara sore hari ini setelah yang satu ini. Jadi tunggu ya, jangan kemana-mana. Sibuk, tidak ada waktu, tidak mau ribet, di rumah aja. Tapi butuh perlindungan jiwa atau belum ada asuransi. BNI Life Digi Micro, solusinya. Tidak perlu datang dan bertemu, semua cukup dengan sentuhan jari. Pembelian dapat melalui website BNI Life. Pilih produk BNI Life Digi Micro Protection dengan 3 langkah. Pertama, isi data diri pemegang polis. Kedua, konfirmasi pembelian. Ketiga, lakukan pembayaran. Dengan Rp54.000, Anda sudah mendapatkan perlindungan senilai Rp90 juta. Semua hanya dilakukan dengan sentuhan jari. BNI Live. Nah, balik lagi di acara kita sore hari ini, dan teman-teman apa kabarnya semua? Jadi ini buat teman-teman goeser atau mungkin yang baru mau mulai goes ya. Semoga kita semua tetap sehat di masa pandemik ini. Tapi jangan lupa, jadi kita mau ngingetin untuk selalu menggunakan masker saat keluar rumah, untuk menggunakan hand sanitizer, jangan lupa juga dan pasti jaga jarak ya. Oke, perkenalkan sebelumnya, nama saya Narita Dian yang akan memandu di acara sore ini, ngobrol bareng BNI Live Sabtu sore ya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung hari ini, dan kita akan membahas tren bersepeda do and don'ts-nya dengan narasumber yang pertama, ada Mas Haidir Akbar. Dia adalah training and racing advisor dan merupakan teman baik saya. Jadi beliau ini sudah bersepeda selama belasan tahun dan yang pasti banyak cerita yang akan dibagikan. Kemudian narasumber kedua dengan Mas Riko Herdiansyah dari BNI Live Koordinator Regional Marketing Officer BNI Live Wilayah Palembang. Nah, sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan sedikit ya tentang BNI Live. Jadi BNI Live berdiri sejak tahun 1996 dan merupakan gabungan dari 2 kekuatan besar, yaitu BNI dan Sumitomo Life Jepang. Produk asuransi BNI Life juga mengcover COVID-19 yang saat ini sedang kita hadapi bersama ya teman-teman ya. Dan informasinya bisa dilihat melalui Instagram BNI Live @BNILiveID atau hubungi 15045 15003 kali 45 atau kunjungi cabang BNI terdekat. BNI Live juga aktif setiap hari Rabu, jadi
kami mengadakan live IG di jam 4 sore seperti sekarang ya, dengan berbagai topik kegiatan yang mendukung kegiatan teman-teman semua. Nah, untuk yang baru bergabung, saya infokan, kami akan mute atau matikan fasilitas suaranya selama acara berlangsung agar kita semua bisa fokus. Nah, jika ada pertanyaan bisa disampaikan lewat chat box, nanti akan saya bacakan saat sesi tanya jawab. Kemudian nanti juga ada door prize yang paling penting, lebih tepatnya hadiah. Jadi ada IG Story Challenge ya, yaitu senilai 300.000 untuk 2 orang pemenang. Kemudian ada hadiah kuis. Nah, hadiah kuis itu nanti akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, yaitu Mas Haidir Akbar. Ada tebak-tebakannya. Jadi harus disimak karena ada 100.000 untuk 4 orang pemenang. Kemudian ada juga hadiah buat para penanya, 100.000 juga untuk nanti rahasia ya berapa pemenangnya. Oke, yang pasti berupa uang elektronik OVO, tapi syaratnya follow akun @BNI-Live-ID. @BNI-Live-ID dengan hashtag ini ya teman-teman, Easy Life BNI Live seperti ini nih. Nah, bisa dilihat. Nah, Easy Life BNI Live ya hashtagnya ya. Oke, dan sebelum kita mulai, nah kita akan saksikan dulu nih tentang sepedaan yang pasti ya. Video tentang filosofi bersepeda berikut ini. Ada tanjakan dan ada turunan. Saat sedang menanjak, janganlah terlalu bernafsu mencapai ke puncak. Atur nafas, atur tenaga, konstankan putaran, supaya efektif dan tidak membuang banyak tenaga. Dan saat menghadapi turunan, tetaplah konsentrasi. Saat sedang menurun, janganlah kaget hingga terlalu cepat menarik tuas rem. Bisa-bisa terjungkal. Ikuti alur jalannya, seimbangkan remnya sambil menjaga momentum putarannya. Bersepeda itu bukan masalah jumlah kilometer, tapi lebih pada menikmati setiap kayuhan untuk mendapatkan setiap kilometer itu. Begitu pula kehidupan. Hidup yang menarik bukan karena jumlah umur, tapi bagaimana kita menikmati setiap detik untuk mendapatkan umur tersebut. Bersepeda juga bukan masalah sepeda atau komponen yang ada di dalamnya, tapi bagaimana menggunakan sepeda dan komponen tersebut untuk mendapatkan perjalanan yang menarik, yang bisa kita nikmati, bisa kita ceritakan, bukan hanya menggunakan sepeda untuk kita banggakan harganya. Begitu pula kehidupan bukan masalah harta yang kita dapatkan, tapi bagaimana memaknai harga yang kita punya untuk membuat hidup kita lebih berharga secara batin, bukan hanya secara nominal. Ada pepatah Jawa bilang, urip kuwi golek jeneng, ojo golek jenang, yang artinya hidup itu cari nama, bukan cari makan. Maksudnya, hidup itu harus bermanfaat bagi banyak orang, sehingga membuat nama yang baik, bukan hidup hanya cari harta, tapi tak membuat perbedaan apa-apa. Sama dengan sepeda, buat apa sepeda kalau cerita yang kita punya hanya pada saat kita membelinya, bukan pada saat kita mengendarainya. Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Jadi hidup itu bersepeda bukan tentang pas belinya ya, tapi bagaimana pengalaman saat mengayuhnya. Nah, nanti lengkapnya tentunya akan dibahas oleh narasumber kita yang pertama. Kenapa sepeda? Ya karena memang saya lagi musim banget sepeda. Trennya lagi naik banget. Dan di sini telah hadir ada Mas Haidir Akbar, Training and Racing Advisory, dan pastinya dengan berbagai pengalamannya ya, karena sudah belasan tahun bersepeda. Bukan begitu Mas Haidir Akbar? Nah, betul. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan untuk mulai sharing. Halo, selamat sore semua. Terima kasih BNI Live dan Mbak Narita yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbicara di forum yang menyenangkan nih. Kita ada sekitar 59 partisipan hari ini. Saya akan membawakan materi yang mungkin bisa langsung ditampilkan aja di slide-nya. Ya, hari ini kita akan berbicara mengenai cycling do's and don'ts. Jadi, kurang lebih kita akan cover cukup banyak materi mengenai sepeda. Dan kalau misalnya ada materi saya yang belum ada dan teman-teman penasaran pengen tahu lebih jauh lagi, silahkan aja nanti tolong bikin chat di text box-nya, nanti Mbak Narita yang akan bacain. Oke, Mas. Sambil kita nunggu slide-nya keluar, gimana tadi filosofi bersepedanya? Filosofi loh. Iya, ini
ini saya minta untuk ditampilkan video dari Mas Nugraha itu, karena itu menarik sekali ya, khususnya di bagian terakhirnya, Sinar. Iya, benar-benar. Jadi bersepeda itu bukan saat belinya ya, tapi Ya, bagaimana mendapatkan pengalaman dari mengayuhnya. Itu sebenarnya aku setuju banget sih Mas, bahwa ya hidup itu tentang pengalaman yang nggak bisa dibeli ya kan. Kalau beli sepeda semua orang bisa nih, tapi kan ada pengalaman yang kita bisa dapat ada yang enggak ya. Narita udah sepedaan belum hari ini? Udah dong. Bisa dilihat Berapa? di IG story. Jadi teman-teman, Mas Haidir Akbar ini teman baik saya. Beliau juga founder dari Triathlon Buddies Indonesia yang pastinya ada sepedanya. Teman baik to work saya juga dan beliau sudah menggunakan sepeda sebagai alat transportasi selama 12 tahun. Benar ya Mas ya? Ya, kalau untuk bike to work saya pertama kali itu tahun 2006, pertama kali ke sepedaan ke kantor ya. Habis Iya. itu sempat putus, baru mulai lagi full dari 2009 sampai sekarang. Oke, jadi Sekian. teman-teman dengerin sendiri ya bagaimana inspirasinya karena aku adalah satu yang terinspirasi loh dan melakukan bike to work juga sampai hari ini. Oke, Mas Haidir udah siap nih slide-nya, silakan. Oke, perkenalkan lagi sedikit, saya Haidir Akbar, saya lahir sebagai cyclist, bilangnya seperti itu, karena dari kecil itu olahraga saya itu udah main sepeda gitu, dari sejak SD, SMP, kemudian saya kuliah juga udah pakai sepeda buat ke kampus. Cuman kalau zaman kuliah gitu, kadang pakai sepeda, kadang naik angkot gitu ya. Dulu nggak dibeliin motor atau mobil sama orang tua, jadi ya kita bangun sepeda sendiri, pakai sepeda bekas dari orang tua, terus saya pakai aja buat naik turun di Dago. Kebetulan saya kuliahnya di Bandung. Jadi saya dari awal banyaknya main mountain bike, kemudian saya juga main folding bike, kemudian road juga, dan time trial, dan juga suka sepedaan untuk bike to work. Tadi saya udah cerita, start 2006, kemudian yang nggak putusnya dari 2009 sampai sekarang saya masih suka bike to work. Hampir tiap minggu pasti ada bike to work-nya. Kemudian saya juga mendalami olahraga triathlon. Triathlon itu terdiri dari berenang, sepeda, dan lari. Dan saya juga hobi untuk ikut lomba-lomba maraton. Saat ini saya jadi brand ambassador untuk beberapa brand, seperti untuk sepedanya saya pakai Trek, ada Garmin, Oakley, untuk larinya saya pakai Hoka, dan ada Herbalife Nutrition untuk support nutrisi saya. Di luar itu semua sebenarnya saya mirip sama teman-teman semua, sama kayak Mbak Narita, teman-teman di BNI Live. Saya juga working full time di Financial Intuition, dan saya juga punya keluarga, punya anak 2 dan punya 1 istri. Demikian. Next. Nah, ini yang tadi diomongin sama Mbak Narita ya. Ada tren berkembang di Indonesia untuk cycling. Nah, saya ngelihatnya jauh sebelum pandemik nih sebenarnya kita bersyukur nih Pak Jokowi presiden kita sering bagi-bagi hadiah sepeda ya. Kalau kita lihat dia lagi pidato di pesantren mana atau di panti asuhan gitu ya, yang banyak anak-anak, nanti anak-anaknya dikerjain suruh maju ke depan, suruh jawab kuis dari dia, hadiahnya sepeda. Itu menurut saya salah satu pembangkit kita untuk mengingatkan bahwa sepeda itu adalah alat yang menyenangkan untuk kita pakai. Nah, kemudian dapat penekanan yang lebih serius lagi pada waktu pandemik ini, di mana kita tahu bahwa virus corona ini sebenarnya agak sulit dihindari, tapi kalau kita misalnya terpapar virusnya, tapi kita dalam kondisi yang sehat tuh kita bisa aja carrier tapi tidak ada gejala di sana. Nah, itu berarti orang jadinya lebih conscious lagi sama kesehatan. Oleh karena itu mereka berpikir, oh kalau gitu untuk supaya sehat kita salah satunya harus olahraga gitu. Kemudian juga di Eropa, di Amerika itu mereka kan biasanya udah pakai public transportation sebenarnya seperti MRT, bus, atau yang lain. Mereka jadinya karena ada pandemi ini mereka nggak berani pakai public transportation. Dan di sana tren banget sepeda, sehingga tren sepeda di sana itu membuat sama kayak di Indonesia, stok sepeda di toko-toko sepedanya habis semua. Karena mereka berpikir bahwa transportasi dan sepeda itu adalah sarana transportasi yang paling safe dari coronavirus, karena orang moving-nya sendirian, nggak sama orang lain gitu. Ini juga sepeda juga aktivitas yang sangat menyenangkan gitu. Kalau kita
banyak sekali tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh terkenal itu yang membuat quote tentang sepeda gitu. Kalau saya sukanya salah satunya Arnold Schwarzenegger, juga dia sepedaan gitu. Dia kan juga bintang film dan juga gubernur ya, mantan gubernur di Amerika. Itu salah satu yang terkenalnya juga ada John F. Kennedy, dia bilang, nothing compares to the simple pleasure of a bike ride. Saking zaman itu kayaknya kegiatan paling menyenangkan itu naik sepeda. Nah, sekarang juga kayaknya seperti itu ya. Saya juga jadiin sepeda itu sebagai fun activity saya sehari-hari. Apalagi kalau weekend gitu. Seperti tadi pagi saya juga sepedaan, sempat ke sepedaan dulu ke Bogor gitu. Baru abis itu siap-siap buat ini webinar. Next. Next slide, Mbak. Ada yang pernah foto nggak nih di bandara nih sama Pak Jokowi nih? Saya banyak banget teman saya tuh yang suka foto. Nah, sepeda tadi by means dia bisa dijadikan alat transportasi. Ini foto teman saya namanya Mas Nang. Dia setiap hari sepedaan udah lebih dari 10 tahun juga bareng sama saya. Sampai udah pensiun juga masih sepedaan. Terus sepeda juga bisa jadi alat untuk leisure. Nih seperti kita lihat nih di foto ini, Luna Maya lagi heboh nih, dia lagi suka sepedaan sekarang gitu. Pakai road bike sama pakai Brompton ya. Ini ada Nirina Zubir, ada yang lain juga, ada Sigi Wimala gitu. Mereka juga suka sepedaan untuk leisure. Sedangkan ada karakteristik lain yang dipakai juga untuk sepeda untuk sport. Ini contohnya saya waktu itu lagi ikut lomba di Australia. Saya pakai sepeda model begini nih supaya bisa ngelawan angin. Namanya time trial bike. Jadi banyak sekali tujuan sepeda yang bisa dilakukan oleh sepeda. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dengan sepeda. Next. Nah, ini saya mau ngasih motivasi juga sama teman-teman. Ini saya dulu nih, waktu umur 28 tahun, saya masih gemuk, beratnya 90 kilo. Kemudian saya juga punya banyak masalah kesehatan, khususnya di bagian usus dan perut saya. Itu jadi sering sekali saya masalah perut tuh. Gara-gara makanan saya jelek sih sebenarnya. Terus karena habis nikah dan kerja, jadi seperti itu. Nah, ini 10 tahun kemudian, sekarang saya umur 38, berat saya 65, saya sudah finish Ironman 2 kali, udah finish 7 kali maraton, dan udah finish 4 kali ultramaraton. Total saya udah race sekitar 150 race, dan sekitar 67 kali triathlon ya. Jadi dari orang yang working full time dengan sepeda membantu saya untuk bisa lose weight, kemudian juga bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya saya nggak bayangin itu bisa saya lakukan gitu sampai pada kondisi sekarang. Nah, ini ada yang tahu nggak nih sepeda zaman dulu tuh bentuknya kayak gini. Kayaknya agak susah ya pakai sepeda model gini ya. Saya kepikiran nih, saya juga nggak pernah coba sepedanya. Gimana cara naik sepeda gini ya? Naiknya aja udah susah gitu, apalagi goesnya. Nah, berarti zaman dulu tuh sepeda itu ditemukannya berbarengan katanya sama ledakan Gunung Tambora. Ada yang udah pernah dengar belum? Jadi katanya di Eropa sana tuh waktu Gunung Tambora meledak, itu ada semacam musim dingin berkepanjangan karena debu vulkanik dari Gunung Tambora itu menutupi atmosfer sehingga hampir 3 tahun tuh panen di Eropa tuh jadi rusak semua. Jadi sempat ada semacam kelaparan lah di sana. Terus di sana diciptakanlah sepeda, dan sepeda dulu diciptakannya di Jerman dan dijadikan sebagai alat transportasi zaman itu karena murah. Zaman dulu sepeda baru ada rodanya tapi belum ada pedalnya, jadi orang kayak lari tapi duduk di sepedanya gitu loh. Kebayang nggak ya? Kayak lari sambil sepedahan. Nah, next. Nah, ini kita ada quiz nih, Mbak Narita bisa di-unmute nggak? Sekalian kita seru-seruan nih. Ini kita mau ada quiz ya, Nar ya? Buat teman-teman, bisa tulis di chat-nya ya. Bisa tulis di chat-nya. Ini kita ada quiz. Quiznya tebak jenis sepeda. Jadi cepet-cepetan ketik di chat room-nya, ini sepeda apa nih yang lagi ditampilin? Beca. Nah, Gerobak. Kargo. Mbak Narita yang benar. rahasia karena ada hadiahnya. Jadi teman-teman, ayo tebak ini ya, kuis dari Mas Haidir Akbar tentang jenis-jenis sepeda yang mungkin kita nggak biasa lihat. Nah, jadi ada hadiahnya, ada 100.000 loh buat 4 orang pemenang. Sorry, yang dipilih pemenang yang jawaban pertama benar ya?
Ya, jadi buru-buruan, Oke. buru-buruan. Oke, Jadi udah, Mas udah, Aidil udah. akan lihat. Oke. Kayaknya yang sepeda pertama udah nih. Sekarang sepeda kedua. Buka lagi, Mbak. Ayo tebak nih sepeda apa jenisnya? Ayo buruan, ada 100 Oke, ribu. satu Oh. jawaban, dua jawaban, tiga jawaban, empat jawaban, lima, enam, tujuh, delapan. Wah, udah cukup banyak nih. Oke. Buka lagi sepeda ketiga. Nah, ini sepeda apa namanya? Apa yo? Ayo, susah, susah, susah. Ayo. Sepeda tidur. Oke, Ayo, ayo, disebut ayo. sepeda tidur. Supaya yang penting ada yang jawab. Ayo, ayo, ayo. Oke, cukup. Nextnya. Yang keempat. Next sepeda. Pas banget ini buat 4 orang yang terakhir nih. Terakhir ya. Oke, satu lagi. Gambar terakhir. Bisa diklik, Mbak. Sambil deg-degan karena penutupan untuk peserta yang keempat yang akan menang sore ini ada OVO 100 ribu rupiah dari BNI Live. Ding dong. Jengjet. Kita masih menunggu gambar apa yang akan muncul. Oh ya teman-teman jangan lupa yang lagi ikut webinar sore ini untuk mengabadikan momen-momen webinarnya ya. Kemudian diposting di akun Instagram masing-masing dalam bentuk stories karena ada 300 ribu rupiah untuk 2 orang pemenang. Jangan lupa follow BNI Live ID dan hashtagnya Easy Life BNI Live ya. Nanti akan kita umumkan di akhir acara. 2 orang loh. Keluar sepeda nomor 4. Satu jawaban, dua jawaban, tiga Nah, jawaban. Oke, udah cukup kayaknya ya, Nar ya. yeay, cukup ya. Oke, kita tutup ya kuisnya ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk IG Story Challenge-nya diikutin ya. Ditunggu. Silahkan Mas Haidir. Oke, lanjut lagi, Mbak. Next slide. Nah, tadi ada beberapa sepeda udah ditampilin. Nih, sekarang kita tampilin kurang lebih ada folding bike, ada e-bike, mountain bike, road bike, cargo bike, city bike, tricycle, one wheel, dan lain-lain. Artinya sepeda itu banyak sekali jenisnya gitu ya. Dari sepeda yang dipakai buat leisure, transportation, maupun sport gitu ya. Atau malah sekarang kalau kita lihat di Jalan Sudirman tuh sepeda dipakai buat jualan ya. Itu namanya Starbucks keliling, Starling, suka jualan. Atau ada satu lagi tukang jualan yang terkenal tuh, Xiaomi Ping. Dia bikin brand yang sangat terkenal dengan semua aksesoris bajunya warna pink dari atas ke bawah, sepedanya dicat warna pink, sampai tempat siomay-nya aja dicat warna pink, sampai namanya Xiaomi Ping. Kemudian kalau yang suka mountain bike aja, ini di gambar ini ada 6 jenis mountain bike yang berbeda. Kemudian kalau yang suka road bike juga ini ada 6 jenis sepeda road bike yang berbeda. Artinya sepeda itu selalu ada penemuan baru di sepeda yang membuat sepeda itu menjadi ada kriteria-kriteria baru untuk menyesuaikan sama kebutuhan sepedanya masing-masing gitu. Karena kebutuhan untuk sepeda itu sangat spesifik sekali ya. Dan setiap spesifikasi itu juga membutuhkan solusi sepeda yang berbeda gitu. Kalau misalnya kalian suka pakai sepeda untuk transport dan misalnya bisa juga bawa ke MRT, mungkin kalau pakai mountain bike nggak bisa, tapi kalau pakai folding bike dibolehin. Nah, kalau misalnya di negara-negara Eropa, kita boleh tuh traveling, naik kereta, bawa road bike itu boleh, karena disediain, gerbong kereta khusus tuh untuk parkir sepeda, gitu. Jadi banyak sekali jenis sepeda, nanti kita bisa bahas kalau ada pertanyaan. Next slide. Nah, ini banyak pertanyaan nih yang diajukan sama teman-teman saya juga gitu, karena kan banyak banget nih yang baru mulai mau beli sepeda. Nah, kita coba bahas ya, bagaimana cara memilih sepeda yang baik. Yang pertama tuh kalau misalnya mau pilih sepeda, saya selalu tanya, kamu sepedanya mau ngapain? Jadi tanya ujungnya dulu, ujungnya mau ngapain? Oh, kalau mau sepeda buat jualan kopi, ya udah beli sepeda kayak tukang kopi aja. Kalau mau sepedaan terus dibawa ke dalam kereta, ya udah beli folding bike aja. Kalau mau sepedaan buat main di gunung, berarti beli mountain bike aja. Kalau mau sepedaan untuk main di road bike dan agak jauh mainnya, bisa juga beli touring bike atau beli road bike biasa. Kalau mau main kebut-kebutan, pakainya aerobike gitu. Kalau mau ikut olahraga triathlon sampai ke Ironman, itu bisa time trial bike. Jadi kita harus bayangin dulu nih di depan. Kita dengan sepeda itu, kita mau ngapain? Baru nanti kita akan ketemu nih, kita cocoknya beli sepeda apa. Nah, kalau udah tahu itu, kita mulailah merencanakan budget kita berapa nih untuk beli sepeda.
Nah, ini biasanya pertanyaan yang emang menurut saya harus ditanyakan dari awal. Soalnya kalau misalnya minta rekomendasi, tanya dulu, budget lu berapa? Nah, kalau udah ada budgetnya, baru dicari nih. Rekomendasinya ini. Rekomendasinya kita bisa cari dari berbagai sumber. Pertama, pastinya googling dulu. Googling tuh gampang. How to choose the right bike gitu. Googling misalnya for mountain bike. Wah, ternyata banyak banget nih pilihannya. Masih bingung juga. Oke, tanya dulu teman-teman kita. Nah, mungkin Narita, saya sering banget tuh ditanya. Saya rekomen dong, beli sepeda apa ya gitu. Kemudian, cara yang paling mudah berikutnya, langsung aja cari apa yang tersedia di toko-toko sepeda. Datengin aja toko sepeda. Sekarang banyak banget di Jakarta toko sepeda. Hampir di semua area Jakarta tuh ada toko sepeda. Saya kan rumahnya di Bintaro tuh. Di Bintaro sendiri ada berbagai toko sepeda. Ada 4 apa 5 toko sepeda gitu ya, baik yang branded maupun yang non-branded gitu. Itu jadi gampang, masuk aja, jangan dulu buru-buru beli, masuk, shopping dulu, lihat-lihat, tanya-tanya, minta rekomendasi. Setelah itu, biasanya orang, kalau udah ketemu nih, sepeda yang dipengen, itu harus cari tahu frame size-nya yang cocok buat badan kita itu frame size berapa. Karena sepeda itu sama seperti kita beli jas atau wedding gown. Jas atau wedding gown itu biasanya jarang yang tersedia udah jadi gitu ya. Kita pasti ukur dulu tuh, biar tahu, supaya kelihatannya lebih fit sama badan kita. Nah, konsepnya beli sepeda sebenarnya seperti itu juga. Jadi, paling ideal adalah kita membangun sepeda. Kita bisa membangun dengan spesifikasi yang paling sesuai sama tubuh kita. Tetapi biasanya paling mudah adalah beli stock bike yang ada di toko. Nah, kita perlu cari tahu range ukuran sepeda yang cocok buat kita itu adanya di range frame berapa. Kemudian, menurut saya yang berikutnya adalah kita harus jatuh cinta sama sepeda yang kita mau beli. Jadi, kalau lihat sepeda itu, terus kita langsung jatuh cinta karena warnanya, karena bentuknya, ya berarti itu yang kita kejar. Tinggal kita cari warna itu, merek itu, bentuk itu, size-nya cocok apa enggak. Kalau perlu biasanya teman-teman tuh, ya tunggu dulu sampai restock, demi mendapatkan apa yang kita pengen. Jangan buru-buru beli. Harus dapat yang emang pengen kita punya. Kemudian, jangan lupa untuk investasi sepeda itu nggak cuma beli sepedanya aja. Kadang-kadang teman-teman ini lucu ya, agak kaget juga. Misalnya mereka beli sepeda nih, datang ke toko sepeda. Harga sepeda misalnya 20 juta. Udah dikasih sepeda, ini sepedanya 20 juta. Udah bisa digoes belum? Belum. Ternyata sepeda itu nggak dikasih pedal. Berarti harus beli pedal lagi dong, gitu. Pedalnya aja terpisah. Nah, jadi dalam menghitung budget, investasi kita buat sepeda, jangan cuman budget beli sepeda full bike-nya aja, tapi juga perhitungkan nanti kita harus pakai perlengkapan keselamatan seperti helm, terus pedal sepeda. Kita paling nggak punya peralatan di rumah seperti pompa, toolkit buat setting-setting sepedanya, kemudian botol catch di sepeda, tempat air minum sepedanya, dan mungkin juga baju-baju sepedanya. Nah, jadi kalau seperti itu, masukkan semua perhitungan aksesoris tersebut ke dalam budget kita untuk investasi sepeda. Nah, kurang lebih seperti itu. Next-nya. Nah, ini foto yang tadi di kuis tadi ya. Ini foto saya lagi sepedaan di Swiss nih. Waktu itu saya naik kereta ke tempat gunung, terus saya turun naik sepeda di sana. Kayak di wallpaper window ya. Untuk sepedaan ini menurut saya ada beberapa skill yang harus kita kuasai. Jadi skill yang pertama itu kita harus ngerti caranya pompa sepeda gitu. Kalau nggak ngerti caranya pompa sepeda, menurut saya kalau sepedaan, saya yang sepedaan tiap hari, hampir setiap hari juga saya selalu ngecek tekanan angin sepeda saya. Jadi kalau tekanan anginnya kurang, itu bisa berbahaya. Kalau tekanan anginnya kebanyakan, juga bisa berbahaya. Oleh karena itu kita harus tahu tekanan angin yang pas. Dan kita harus selalu ngecek tekanan sepeda kita. Kemudian, yang kedua, goes dengan satu tangan. Nah, kalau kita sepedaan di jalan raya, kita harus menggunakan tangan kita untuk ngasih tanda ke kendaraan di belakang kita, bahwa kita misalnya mau belok kiri, ngasih tanda tangannya. Kalau belok kanan, kasih tanda tangannya ke kanan. Kalau kita misalnya mau ambil air minum, kita harus tangannya satu di handlebar, satu lagi ambil air minum. Jadi kita harus belajar caranya goes dengan satu tangan. Karena ada teman saya tuh, sampai sekarang dia udah sepedaan 1 tahun, dia masih belum bisa minum di sepeda, karena dia nggak berani melepas tangannya satu dari handlebar.
PR banget ya. Nah, ini sama nomor 3, kita harus belajar minum, minimal minum. Biasanya kalau sepedaan tuh dalam 1 jam kita harus minum beberapa kali. Kalau misalnya sepedaannya lebih dari 1 jam, kita harus mulai belajar caranya makan di atas sepeda gitu. Ya, makan boleh berhenti juga, lebih aman, terus makan. Makan di atas sepeda tuh bukan berarti kita makan nasi padang di sepeda ya, itu skill yang Narita aja masih kuasain tuh. Nah, kalau makan, maksud saya kayak makan gel, bar, kurma, buah-buahan kecil gitu ya. Kemudian makan apa lagi ya? Makan coklat gitu ya. Supaya kita ada energi terus dipakai buat sepedaan. Nah, terus skill yang keempat itu ganti ban dalam. Nah, ini biasanya masalah yang sering terjadi nih kalau lagi sepedaan. Kadang-kadang sepeda kita kena paku, kadang-kadang sepeda kita kena beling, kadang-kadang juga misalnya sepeda kita itu nabrak sesuatu yang keras sehingga ada pinch flat istilahnya. Gara-gara tekanan ban kita itu kurang. Nah, itu bisa pecah ban dalamnya biasanya. Nah, jadi kita misalnya lagi middle of nowhere, nggak ada Gojek, nggak ada taksi, susah, kita harus belajar ganti ban dalam. Harus tahu caranya ganti ban dalam. Dan kalau saya yang suka race gitu, kalau lagi race nih, misalnya lagi kilometer 50, ban saya pecah, saya harus benerin sendiri. Karena kalau nunggu orang bantuin, ya susah. Itu butuh waktu yang lama. Nah, kemudian skill yang berikutnya harus tahu juga traffic rule, aturan lalu lintas. Karena aturan lalu lintas mungkin di Indonesia sama, seluruh negara. Kalau kita misalnya sepedaan ke negara lain, ke Singapura, kita harus ngerti aturan lalu lintasnya. Harus sepedaan sebelah kiri, sebelah kanan. Ada jalan tertentu yang kita nggak boleh sepedaan dua-dua, ada jalan tertentu yang kita harus satu-satu gitu. Kan kalau sekarang tuh trennya orang Indonesia kalau sepedaan di jalan tuh rame-rame nih komunitas, itu jalannya ditutup sama sepeda gitu. Bisa 3, 4, 5 baris. Jadi kayak rombongan sirkus gitu ya. Nah, itu 5 mandatory skill yang paling nggak bisa kita kuasain untuk sepedaan. Next slide. Nah, ini dia nih. Ada yang tahu nggak gambar apa nih yang jadi background-nya? Bisa jawab di chat. Atau Narita bisa jawab mungkin? Bisa dong. Apa nih, Narita? Jadi teman-teman, ini adalah ghost bike. Jadi ghost bike ini ghost bike ini bukan sepeda buat senang-senang sebenarnya Mas Haidir ya. Tapi ini adalah sepeda sebagai penanda bahwa ada korban kecelakaan, ada pesepeda yang menjadi korban kecelakaan. Jadi setiap lihat sepeda kayak gini nih kita sebenarnya sedih ya, karena ada korban jiwa dari kegiatan bersepeda. Oke, Mas Haidir. Saya cukup lama bersepeda untuk melihat sendiri beberapa orang yang saya kenal itu meninggal di jalanan. Jadi ini salah satu sepeda yang saya dan komunitas saya pasang. Saya nggak kenal orangnya, tapi saya tahu ada kecelakaan di situ dan kita malam itu juga, paginya kecelakaan, malam itu juga kita pasang sepeda ini dan kita tabur bunga di tempat ini dan kita bikin yang namanya ghost bike. Ghost bike ini secara internasional dikenal sebagai peringatan jika ada pesepeda yang meninggal dengan alasan apapun di jalan raya. Bisa ditaruh sebagai tugu peringatan gitu. Jadi kita mau sepedaan itu menyehatkan, ya kan, dan aman. Nah, bagaimana caranya supaya kita menyehatkan dan aman? Nah, yang pertama tentunya selalu cek sepeda kita sebelum sepedaan. Yang pasti remnya harus ada dan berfungsi dengan baik. Jadi biasanya sebelum sepedaan, pencet dulu remnya, oh ngerem, belakangnya ngerem, depannya ngerem. Kemudian kokpitnya udah kenceng belum tuh baut-bautnya? Nah, saya pernah inget tuh, kalau nggak salah Narita juga pernah tuh ya, pas lagi race tuh handlebarnya ini ya, turun ke bawah gitu, karena kurang kenceng tuh bautnya. Benar. Ya? Benar. Jadi waktu itu kita race di Bali ya, bareng ya, Mas Haidir. Nah, kebetulan tracknya itu gravel atau paving block lah, jadi bukan yang rata. Jadi setiap hentakan itu bikin handlebarku turun. Jadi itu adalah kesalahan ya, personal mistake lah. Artinya masuk ke dalam kelalaian. Kenapa saat race tidak benar-benar mengecek kembali benar? Ya, gitu. Karena waktu itu mungkin Narita bawa sepedanya dari Jakarta dicopot semuanya, terus pas dipasang lagi tuh ada yang bagian-bagiannya kurang kenceng. Kalau untuk nguncengin baut-baut sepeda itu ada namanya torque meter. Pakai torque meter itu dia akan akurat sesuai dengan tekanan yang disyaratkan dari si produsen
partnya sepeda itu gitu. Jadi akurat sekali gitu, nggak akan berlebihan, nggak akan kekurangan. Jadi itu paling aman tekanannya. Kalau kurang Betul. dikit biasanya bisa jatuh, wah itu bisa resikonya tinggi. Kemudian cek juga Benar. wheel set. Dan Mas Haidir Cek mungkin juga. ingat ya, waktu kita di Tur Ambarukmo, Mas Haidir yang ngecekin sepedaku kan, karena kejadian itu terus cek sendiri pakai talk. Jadi memang penting banget ya kita sebelum bersepeda memastikan sepeda kita sehat dan aman. Gitu ya Mas ya? Betul. Bahkan kalaupun sepeda kita itu di setupnya sama orang lain, kita harus nyoba sebelum riding tekan-tekan dulu gitu ya. Jangan kita blaming orang lain setelah misalnya ada kecelakaan yang terjadi karena settingan sepeda itu sendiri gitu ya. Kemudian wheel kita dicek semuanya, ada apa namanya benda-benda tajam yang nempel di ban kita itu penting. Kadang-kadang kita nggak sadar nanti ada istilahnya tuh seperti kayak bocor halus. Jadi udah kita pompa baru sejam bannya kempes lagi. Kan nggak enak tuh. Biasanya tuh gara-gara ada benda tajam kecil, bisa macam-macam tuh, bisa bekas stapler, bisa pecahan kaca, bisa kadang-kadang batu, itu bisa bikin inner tube kita bocor. Nah, itu kita perlu cek di bagian outer tube-nya, di ban luar kita. Nah, kemudian tuh kalau teman-teman yang masih baru sepedaan, itu biasanya semangatnya lagi tinggi nih. Kalau orang semangat tinggi itu biasanya membuat 2 mistake. Yang pertama, kejauhan sepedaannya. Yang kedua, kecepatan gitu. Kalau kejauhan tuh baru mulai sepedaan udah, ya dah, minggu depan kita 100 kilo gitu. Wah, jangan dulu. Ada ilmu namanya progresif gitu ya. Progression itu kita kalau bisa setiap minggunya boleh nambah kilometer 10%-nya aja gitu. Terus karena teman-teman kita udah kenceng, kita maunya langsung kenceng gitu. Wah, nggak bisa kayak gitu juga. Kalau Narita sama saya tuh biasain latihan sendiri dulu tuh sampai kita mencapai taraf tertentu fitness levelnya, baru kita ikut teman-teman kita yang lebih kuat gitu. Kemudian yang keempat, patuhi aturan lalu lintas. Nah, kalau ini juga lagi jadi masalah nih katanya gitu, karena sempat dijulitin nih pesepeda suka ngelanggar lalu lintas, lampu merah rasanya lampu hijau, seperti itu dan lain-lain. Kemudian pakai safety equipment selama di sepeda. Pilih yang bagus. Soalnya gini, kalau kita beli helm ya, kadang-kadang saya lihat tuh orang beli helmnya yang dari apa tuh ya, dari kulit gitu ya, terus kayak nggak ada crash testnya gitu. Nah, kalau kita kenapa-napa, investasi kita itu dinilai bagaimana cara kita menilai kepala kita. Jadi kalau mau kepalanya aman, kita investasi helm yang sudah terbukti memiliki sertifikasi keamanan yang baik. Kemudian kita pakai lampu, baik siang maupun malam, kita pakai lampu reflektor, karena seperti aturan motor pakai lampu ya, itu sama sepeda juga. Kalau kita pasang lampu di belakang, pasang lampu di depan, walaupun di siang hari, itu kendaraan lain akan melihat kita lebih baik gitu. Kemudian pakai sepatu lebih aman, biasanya pakai glove juga, pakai sarung tangan, pakai baju long sleeve biar nggak hitam dan belang-belang nih kayak saya. Kemudian pakai masker atau buff nih. Sekarang karena lagi pandemi, kalau lagi sepedaannya sendiri bisa pakai masker. Dari dulu sih saya suka pakai masker sih, jadi nggak ngaruh gitu. Saya sukanya pakai buff karena napasnya masih enak. Terus kalau sepedanya kesiangan juga pakai buff itu bisa nutupin muka biar nggak terlalu gosong. Kemudian kita perlu tahu nih cycling ethic nih. Cycling ethic ini biasanya gini, kalau misalnya sepedaan rame-rame itu orang yang di depan akan menahan angin lebih besar dengan energi yang lebih besar dibandingkan orang yang di belakangnya. Dan orang ketiga juga seperti itu, orang keempat berikutnya lebih ringan lagi. Nah, kita harus gantian seperti itu. Terus ada cara gantiannya. Terus ada cara juga untuk belok itu ngasih tanda kiri kanan itu signage tangannya itu ada rule-nya seperti itu. Kemudian yang terakhir tuh sebagai pengaman kita harus punya insurance, khususnya buat diri kitanya sendiri gitu ya. Kalau kita misalnya kenapa-napa, itu juga bisa di-cover sama insurance. Ya ini saya juga sendiri pernah kejadian sih, pakai insurance itu bermanfaat. Waktu itu saya jatuh dan akhirnya di-cover sama insurance kecelakaan saya. Dan ada juga bike insurance ya, walaupun belum begitu populer di sini. Oke, next slide.
Nah, ini saya lagi hujan-hujanan nih di bulan-bulan Desember kemarin, November, mau ke kantor. Saya hampir tiap hari ke kantor naik sepeda, kalau nggak lari. Jadi kalau lagi hujan, di luar pas di rumah udah kena hujan, saya tetap sepedaan. Jadi sepedaannya pakai pakai jaket, pakai swim cap tuh di helmnya supaya nggak masuk ke kepala, biar nggak pusing ya. Kalau pusing apa namanya kena air gitu kan, kadang-kadang suka pusing juga. Terus ini pakai sendal jepit soalnya biar sepatunya saya taruh di tas aja biar nggak basah buat dipakai ngantor. Nah, ini berikutnya adalah kesalahan-kesalahan umum yang sering dibuat sama cyclist gitu. Yang pertama, beli sepeda yang salah gitu. Tapi ada juga ya Ner ya, orang yang bilang gini, ini filosofi bersepeda yang agak ngawur sih. Ya kalau beli sepeda salah nggak apa-apa, karena kita learning by buying katanya gitu. Jadi kalau salah, ya udah jual beli lagi. Nah, tapi kebanyakan kita kalau baru mulai sepedaan, belum tahu sebenarnya kita bakal sepedaannya nanti arahnya akan kemana. Itu shiftingnya banyak, bisa berubah-ubah. Kayak dulu mungkin saya banyak main mountain bike, terus lihat temen main folding bike, saya beli folding bike. Kemudian waktu saya mau triathlon, saya beli road bike, akhirnya beli triathlon bike gitu. Jadi berubah-ubah. Sekarang akhirnya saya milih banyak kan main di road bike gitu. Akhirnya saya fokus dulu ke road bike karena saya suka aspek dari sport di sepedanya, dan juga saya pakai road bike juga buat transportasi dan juga untuk leisure, dan semuanya bisa dipenuhin di situ. Yang kedua tadi tire pressure, tekanan angin di sepeda. Kalau kebanyakan terlalu kencang tekanannya, itu bisa menyebabkan kita skidding gitu ya. Kalau lagi turunan tuh lebih bahaya lagi. Kalau pressure-nya kurang, itu bisa menyebabkan bannya mudah pecah. Jadi biasanya kalau ban sepeda itu ada yang recommended pressure-nya. Misalnya kayak ban yang saya pakai ini agak besar ukurannya, dia 35 mili, dia bisa di maksimalnya 60 PSI. Itu kalau misalnya ban-ban road bike yang lebih tipis, dia bisa maksimal sampai 140 PSI gitu. Makin kecil ukuran ban sepeda, itu dia pressure-nya biasanya makin tinggi. Makin lebar ukuran ban sepeda, pressure-nya bisa lebih rendah. Jadi biasanya yang makin lebar itu makin nyaman dipakai, karena bisa dipakai dengan pressure yang lebih rendah. Nah, si ban ini adalah bagian dari sepeda yang bertemu dengan surface dari jalanan. Jadi yang pertama meredam kekasaran jalanan itu dilakukan oleh karet ban sepeda. Jadi ban sepeda penting sekali untuk kita memahami tire pressure-nya. Nah, kemudian biasanya pesepeda itu kesalahannya seat post-nya, yang saya lihat sih kebanyakan terlalu pendek ya, apalagi yang baru-baru. Misalnya saya lihat kakinya itu di lututnya terlalu nekuk jadi seperti gini. Nah, padahal kalau sepedaan itu bagusnya agak lututnya bisa dilurusin, terus ada bengkoknya sedikit aja. Nah, itu paling ideal untuk pedaling sepeda tuh seperti itu. Dan cara untuk membuat kaki kita seperti itu tuh, mau nggak mau seat post tempat duduk kita harus kita naikin. Nah, kalau kependekan nanti jadinya gini, capek. Kalau ketinggian juga susah, nanti pantat kita goyang kiri kanan. Kemudian kesalahan berikutnya nih, paling sering saya lihat kalau teman-teman saya yang newbie nih, yang baru mulai sepedaan sebulan 2 bulan, itu sepedanya jarang dicuci. Dan bagian paling kotor yang paling penting di sepeda adalah namanya drivetrain-nya sepeda. Drivetrain itu bagian yang bergerak di sepeda, khususnya di rantainya. Jadi kalau ngeliat orang nih ya, dia itu apik sama sepeda apa enggak, saya akan lihat rantainya dulu. Kalau rantainya bersih, kinclong terus, berarti dia apik sama sepedanya. Bagian yang lainnya belakangan. Jadi kalau mau sepedaan tuh, setiap kali selesai sepedaan, biasanya saya cuci, kemudian saya keringin, kemudian saya kasih oli lagi, kemudian di wipe off supaya olinya nggak bleber. Nah, itu paling top, nanti sepedaannya kita bisa lebih efisien rolling resistance-nya. Kemudian berikutnya biasanya kesalahan pesepeda itu nggak prepare buat ride-nya. Ini macam-macam ya. Bahkan untuk bike to work aja nih, Narita juga pasti tahu nih. Saya mungkin bisa cerita dia. Waktu Narita pertama kali mau bike to work, dia harus prepare rutenya seperti apa tuh, Nar? Waduh, banyak banget preparation-nya. Ini juga perempuan ya, jadi lebih rempong mungkin ya, Mas Haidir. Tapi sekarang setelah masuk ke tahun ketiga udah lebih santai. Ya, tapi kayak gini nih, sama nih. Jadi pakai, ya kita ganti-ganti lah, learning by doing ya. Jadi kebutuhannya apa aja. Tapi ya kurang lebihnya samalah sama Mas Haidir. Jadi
misalnya kayak Narita nih ya, rumahnya di Jakarta Barat, kantornya di Jakarta Selatan, di daerah Kemang ya. Sebelum dia sepedaan ke kantornya, di hari kerja, dia cek dulu nih di weekend. Kalau sepedaan dari rumah ke kantor, pakai Google Map ketahuan kan, jaraknya 15 kilo misalnya. Berapa, Nar? Lebih ya? 20-an? 20-an ya? 20 kilo, ya. 20 kilo. Kemudian berikutnya, digoesin dulu deh, cobain. Oh, kalau misalnya naik mobil, lewat sini macet nih. Ada nggak jalan lain yang lebih nggak macet? Kenapa kita cari jalan nggak macet? Oh, supaya kita terhindar dari polusi, ya kan? Kemudian, kenapa lagi? Oh, supaya kita terhindar dari kelalaian pengguna jalan yang lain. Misalnya jadi banyak motor, zigzag-zigzag, dan lain-lain. Oke, berikutnya, saya perlu bawa apa aja, gitu. Oh, kalau kita mau sepeda ke kantor, kayak saya nih, bawa tas. Kalau hujan, bawa jaket, kalau saya bawa swim cap, gitu ya. Bawa pelindung tasnya supaya laptop saya nggak kena hujan, gitu. Kadang saya pakai sendal jepit juga, supaya sepatu saya nggak basah, dan lain-lain. Kita harus prepare. Dan kita tahu gitu, sekarang lagi musim apa nih, sering hujan apa enggak. Kalau perlu cek juga weather report gitu. Kalau weather reportnya jelek, oh ya udah kita siap untuk nanti cuacanya yang ekstrim, kita udah siap gitu. Nah ini berlaku juga untuk semua jenis ride gitu. Misalnya kita mau jalan-jalan ke Bogor, atau mau main di gunung, atau kita misalnya mau touring jauh, seperti itu. Kemudian kebanyakan orang tuh nggak tahu caranya riding defensif. Nah ini berlakunya baik di jalan raya yang kejam ya, apalagi di jalanan ibu kota nih cukup kejam. Betul. Brutal, Mas Haidir. Iya brutal juga gitu ya, kadang-kadang kita nggak dihargain gitu, tapi sekarang ada upaya-upaya juga untuk bangun jalur sepeda, pop-up lane, kalau di Sudirman pop-up lane, tapi kalau di jalur lain kan nggak, bebas-bebas aja gitu ya. Jadi kita harus tahu caranya riding defensif. Sebisa mungkin ya, saya tuh paling senang malah kalau macet, Nar. Kalau lagi macet, itu kan speed kita bisa lebih cepat dari speed trafficnya, lebih aman. Betul. Tapi Betul, kalau lagi dan lancar, aman. ya kalau lagi macet tuh kita berani tuh lebih ke tengah karena speed kita bahkan lebih cepat dari traffic. Tapi kalau lagi lancar, kita ngeri, kita harus ke kiri, paling kiri, karena mobilnya pasti atau kendaraan lain lebih cepat dari kita gitu. Nah kalau kita bisa Jangan lupa, Mas. Kita saking kirinya kita di trotoar, Mas. Oh iya, kadang suka naik trotoar juga. Karena emang ada beberapa trotoar yang emang boleh dinaikin sama sepeda, ada juga yang nggak bisa gitu ya. Nah, pas yang bisa kita naikin aja tuh. Lebih aman di trotoar daripada jalan raya kadang-kadang, seperti itu. Nah, itu salah satu jenis caranya riding defensif, dan kita juga harus sadar bahwa sepeda juga salah satu kendaraan yang paling lemah di jalanan gitu ya. Jadi kita harus sadar diri, kalau ketemu truk ya jangan dilawan truknya, truk pasti lebih kuat dari kita. Apalagi bus Transjakarta gitu, itu kuat juga tuh. Jadi kita harus bertindak defensif dan jangan ofensif. Ofensif tuh sepedaan zigzag di jalanan raya, itu ngaco juga kan, hati-hati. Next. Nah ini mungkin tambahannya buat yang suka traveling ya. Traveling naik sepeda tuh seperti apa sih? Nah ini saya kasih lihat nih contohnya. Kalau saya suka sepedaan, ini saya lagi di mana ya? Lagi di Malaysia deh kayaknya. Saya bawa tas sepeda modelnya seperti itu tuh, kayak koper sepeda, bike namanya, itu cukup besar, bisa nampung sepeda road bike saya. Itu. Ini namanya bike bag atau bike case, ada juga yang hard case. Kemudian jangan lupa cek juga transporter policy kita, airlines gitu ya. Waktu kemarin sih airlines ada yang samain kuota sepeda sama sport equipment. Ada juga sepeda itu masuknya ke bagasi biasa. Nah, perlu dicek juga. Nah, biasanya kalau saya bawa sepeda gini, beratnya sekitar 20-an kilo ya total. Karena saya bawa pompa, bawa peralatan-peralatan lain, sepatu sepeda, dan lain-lain, itu tas itu isinya 20 kilo. Nah, cocok nggak sama policy di airline-nya gitu. Ini kalau di beberapa negara juga sama, naik kereta, naik bus itu juga ada polisinya masing-masing. Perlu dicek. Kemudian tadi mirip-mirip, rencanain tripnya gitu. Kalau misalnya mau ke Bali, sepedaan, rencanain itinerary-nya, mau nginep di mana aja, hotelnya bisa terima sepeda apa enggak, boleh dimasukin kamar apa enggak, gitu, perlu ditanyain juga. Kemudian yang pasti makanannya dan hydration-nya. Biasanya sih saya nyiapin tuh makanan yang biasa saya makan di sepeda. Kalau sekarang sih karena lagi pandemi gini, saya makan yang simpel-simpel aja. Saya paling suka saya beli kurma. Bawa kurma di kantong, jadi setiap start dari 1 jam sepedaan, saya makan dan minum rutin terus sama per 15 menit lah paling enggak, gitu. Kemudian bawa equipment sendiri dan juga spare-nya. Equipment tuh seperti pompa selalu saya bawa kalau traveling gitu.
ban dalam pasti saya bawa, toolkit seperti kunci-kunci bawa sendiri, dan baju-baju khusus sepeda pasti bawa sendiri gitu. Dan kalau traveling by bike itu sangat menyenangkan sekali buat saya, di nanti-nanti, apalagi sama Narita nih, paling sering saya sama Narita kalau lagi race gitu. Setiap habis race kita recovery ride, yang biasanya recovery ride-nya malah lebih jauh dari jarak race-nya gitu ya, Nar ya. Itu sesat sih, Mas, sebenarnya. Iya, saking kita sukanya banget sepedaan, padahal waktu lomba hari sebelumnya itu jarak sepedaannya nggak sejauh pas kita lagi recovery ride-nya gitu. Next. Wah, ada Johan Panggara. Next-nya ini selain kita bisa sepedaan di luar, nah dengan anak sepeda itu sebenarnya udah dari dulu itu pakai platform virtual untuk sepedaan. Kalau saya pertama kali, saya ingat ya, saya pertama kali sepedaan di rumah itu tahun 2016, jadi beli alat namanya trainer seperti ini, mereknya macam-macam, ada merek TAC-X, Wahoo, dan lain-lain. Jadi ban belakang sepeda kita dicopot, kemudian dipasang ke alat seperti ini, gitu ya. Nah, nanti alat ini bisa mengeluarkan data yang dikonek ke laptop kita atau ke handphone. Nah, handphone atau laptop kita bisa di-broadcast lagi ke TV misalnya. Jadi nanti akan ada tampilan seperti di foto yang kanan, kita riding di virtual reality course gitu ya, atau juga ada juga beberapa course yang memang dibuat seperti real life gitu. Nah, ini lagi jadi tren juga di sepedaan dengan aplikasi yang paling backend-nya namanya Zwift. Nah, di Zwift ini kita bisa mensimulasikan sepedaan seperti di dunia nyata. Dan ini ada banyak kompetisi yang terjadi di Zwift ini, termasuk teman-teman tahu kalau misalnya kompetisi-kompetisi sepeda kan sekarang lagi di close gitu ya. Nah, seperti kayak Tour de France, dia punya kompetisi Tour de France virtualnya juga gitu. Jadi masing-masing atletnya ada di kamar mereka masing-masing, di rumah mereka atau di campnya mereka masing-masing. Mereka race-nya dari sana, nanti terhubung dengan aplikasi ini. Nah, ini lumayan seru juga, apalagi dijadikan platform latihan, karena yang pasti kalau kita indoor cycling itu aman dari semua permasalahan yang tadi kita sampaikan sebelumnya. Kan kalau lagi di indoor, ban bocor juga nggak apa-apa, ya kan? Kalau lagi di indoor, cuaca nggak masalah, karena cuacanya di dalam ruangan. Kita bisa atur pakai AC biar enak. Kalau haus tinggal turun, kalau kehabisan makanan tinggal minta tolong gitu. Jadi banyak sekali yang menyukai virtual cycling ini. Kemudian ada aplikasi lagi yang terkenal sekali, namanya Strava. Ini banyak banget dipakai sama anak sepeda awalnya. Kemudian di sana serunya adalah setiap jalanan di seluruh dunia ini ada yang namanya segmen. Nah, segmen ini ada leaderboard-nya. Jadi orang-orang itu walaupun nggak punya race, mereka sih sendiri kadang-kadang bersaing untuk di segmen itu jadi yang tercepat. Istilahnya King of Mountain kalau untuk laki-laki dan Queen of Mountain untuk yang leader perempuannya. Nah, itu seru tuh. Misalnya kita mau sepedaan di Jalan Sudirman, ada leaderboard-nya, Sudirman Loop. Wah, nanti siapa nih yang hari ini paling kencang gitu. Jadi ada segmen live-nya sendiri gitu. Terus kita juga bisa bikin challenge di sini. Misalnya komunitas kita, BNI Cycling misalnya punya komunitas bikin challenge kilometer terbanyak, atau misalnya bikin challenge sepedaan 1000 kilo untuk bulan Agustus nanti. Nah, bisa pakai aplikasi Strava itu. Jadi ini sangat menyenangkan. Jadi kita ada komunitas, bisa dibikin challenge-challenge yang membuat kita lebih termotivasi lagi untuk sepedaan. Seperti itu. Next slide. Mbak, next slide, Mbak. Narita. Ya. Nih, Nah, itu siapa dia tuh? Kayaknya kenal. Yang paling kanan ini Narita. Ini saya angkat moderatornya sebagai inspiring person di sini gitu. Kenapa? Karena Narita ini cukup unik. Dia sekarang jadi ikonnya Bike to Work gitu. Karena di Indonesia, di Jakarta gitu ya, nggak banyak perempuan yang gelis kayak Narita gitu. Mau sepedaan tiap hari sebisa mungkin ya, paling nggak seminggu 3 kali ya, Nar ya, ke kantor naik sepeda gitu. Nah, itu bisa kasih gambaran nggak teman-teman? Apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi Narita Bike to Work? Kalau awalnya karena aku sama Mas Haidir ya, jadi kita ibu rumah tangga, punya anak dan bekerja. Nah, aku pengen punya waktu olahraga yang konsisten.
Nah, kita kan struggling ya dalam waktu gitu. Jadi gimana supaya bisa kerja, bisa ngurus rumah, tapi bisa olahraga. Jadi akhirnya aku convert lah waktu berangkat ke kantor ini dengan bersepeda. Jadi otomatis dapat sepedaannya. Dan inspirasiku pertama buat bike to work dari Mas Haidir juga gitu. Jadi dia juga sama nih mentorku, inspirationku gitu. Nah, makin kesini ternyata benefitnya banyak banget untuk bike to work ini. Selain tadi nggak hanya buat olahraga, ternyata kita jadi bagian yang tidak membuat macet kota, jadi bagian yang tidak menyumbang polusi. Kemudian secara financial kita juga hemat ya nggak Mas? Dan masih banyak lagi benefit-benefit yang lain. Itu sih, dan aku pengen ngajakin teman-teman untuk menggunakan sepeda sebagai transportasi. Dan bisa jadi model juga ya. Ini Narita lagi model 17-an, model 17 Agustusan tahun 2019 nih. Nanti Betul. 2020 kita bikin lagi nih sesi permodelan ini. Karena temanya itu tadi, kita sepedakan Indonesia. Cie. Oh ya. Yeah. Nah, ini yang sebelah kiri, ada yang tahu nggak nih siapa yang ada di foto ini? Yang sebelah kiri ya, bukan yang Narita. Yang bersepeda 1.200 km. Ini adalah Ibu Nirina Zubir dan suaminya Bapak Ernest. Jadi Nirina itu kan saya kenal Nirina itu dia sebagai bintang film, artis gitu ya. Badannya imut gitu, tapi dia itu kemarin tahun lalu dia bersepeda sama suaminya mengajak anak-anaknya dari Jakarta sampai Bali 1.200 km. Jadi mereka itu berdua menjadikan acara liburan keluarga mereka dengan bersepeda. Jadi anak-anaknya dibawa di mobil, mereka berdua sepedaan. Diikutin sama mobilnya. Kemudian setiap kota berhenti, singgah, dan mereka nginap. Dan keseluruhan cerita mereka itu banyak banget di-sharing di Instagramnya mereka, jadiin artikel, dan kita waktu itu sempat ada pameran foto juga. Saya sama Narita datang ke sana, dan saya juga, Narita apalagi dekat banget sama Nirina, saya juga suka sepedaan sama Ernestnya. Jadi, ternyata sepedaan itu bisa jadi tools kita untuk macam-macam. Narita buat bike to work, Ernest sama Nirina buat liburan keluarga dengan sepeda. Ini menarik nih, liburan keluarga dan sepeda. Sepeda bisa dipakai buat jualan, bisa dipakai buat sport, bisa dipakai buat leisure, dan lain-lain. Ini yang kita sangat cinta sama sepeda. Itu inspiring story dari kisah-kisah di Indonesia. Dan banyak sekali inspiring story-nya. Nanti kita bisa share lagi yang lain. Next slide-nya apa nih? Next slide ya, Mbak Tuti. Nah, kapan terakhir ketemu Nirina? Nah, belum ketemu lagi kan COVID. Jadi kita IG live bareng sama Nirina waktu PSBB, ya kan. Jadi sama Nirina juga ternyata memang masih ini ya. Yang namanya sepeda tuh bikin kecintaannya tuh emang ini sih, emang cinta banget lah. Mungkin buat teman-teman yang baru mulai akan merasakan nanti apa yang kita rasain, ya nggak Mas? Iya. Bisa di next slide, Mbak Tuti, teman-teman. Nah, ini. Nah, penting tujuan hidup. Iya benar. Kalau saya tuh saya udah sepedaan cukup lama gitu. Jadi karena sudah cukup lama sepedaan, saya selalu membuat mimpi. Saya mau ngapain sama sepeda saya gitu. Nah, dari mimpi itulah saya membangun mimpi itu untuk saya wujudkan. Nah, ini salah satu mimpi saya untuk sepedaan di suatu tempat di Italia yang namanya Stelvio Pass. Ini gara-gara saya lihat acara TV dengan judul The Most Beautiful Road in the World. Tapi mereka itu acaranya acara otomotif. Si Jeremy Clarkson, dia naik mobil Ferrari di jalan terbaik di dunia. Ini katanya dia jalan terbaik di dunia. Namanya Stelvio Pass di Italia sampai ke Swiss. Nah, akhirnya saya berkesempatan tahun 2017, saya ride ke sini, naik sepeda sama teman saya bertiga. Dan ini saya mau ngajak teman-teman, kalau nanti yang belum punya sepeda, beli sepeda, mulailah membangun mimpi sepedanya, yang udah sepedaan juga sama. Kalau mau going places dengan sepeda, carilah tempat yang indah, yang kalian pengen riding kan, gitu ya. Nah, ini saya sudah menjalani salah satu bucket list.
hidup saya untuk sepedaan di Stelvio Pass gitu. Di build your dream right. Asik. Next slide. Sebagai ini video dulu apa langsung Q&A? Nah. Kita langsung Q&A ya, karena waktunya terbatas. Ya. Oke, Jadi siap. Nah, mungkin ada pertanyaan yang sudah disampaikan yang bisa dibacain buat saya. banyak banget, tapi nanti Mas Haidir, habis Oke, Mas oke, Riko, oke. ya kan? Jadi Oke, ini baik, banyak baik, banget. baik. Terima kasih teman-teman yang udah masuk, pertanyaannya banyak banget dan bagus-bagus banget. Nanti biar tim band ini ya, yang milih nih ya, kayak pusing nih. Gue aja nanti pusing banyak banget. Tapi teman-teman jangan lupa kita juga masih ada IG Story Challenge tadi ya, untuk capture, mengirimkan memori tentang kegiatan ini gitu ya di IG Story. Ada hadiah 300.000 untuk 2 orang pemenang. Jangan lupa hashtagnya Easy Life pakai Z, Easy Life BNI Live, dan follow akunnya BNI Live ID. Terus masih ada hadiah buat penanya, nanti kita akan bacakan tapi nanti ya sambil dijawab sama Mas Haidir Akbar. Oke. Nah, thank you ya Mas Haidir Akbar ya untuk penjelasannya, pasti bermanfaat banget buat teman-teman yang udah mulai ataupun baru mau mulai goes. Nah, tapi yang berikutnya ini nggak kalah pentingnya, gimana sih supaya kita merasa aman saat bersepeda. Kalau tadi Mas Haidir Akbar cerita ya bahwa ya ada kejadian di jalanan kayak kecelakaan, itu kenapa ada ghost bike ya kan. Nah, pembicara berikut ini dari BNI Live, perwakilan BNI Live ya, Mas Riko Herdiansyah selaku Koordinator Regional Marketing Officer BNI Live wilayah Palembang dan juga bike entusias loh. Nah, mungkin Mas Riko bisa cerita nih, gimana nih kesenangan bersepeda? Sekaligus ngasih informasi sama kita, gimana sih Mas supaya aku bisa sepedaan dengan aman di traffic Jakarta yang brutal ini. Aku diem aja ditabrak loh. Jadi aku butuh sekali insight dari Mas Riko juga teman-teman. Oke, silakan Mas Riko, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Haidir, Tenarita, Om-om sekalian, para goeser yang bergabung pada kesempatan sore hari ini, baik itu yang udah suhu ya, sampai memang newbie mungkin. Sebelumnya boleh saya menyapa dulu Tenarita, ini ada berapa teman-teman yang ikut join di webinar kita pada sore hari ini. Oh, silakan Mas, silakan. Ya. Kita halo-halo buat teman-teman semua. Halo dikit ya. Ini ada teman-teman komunitas juga dari 46 Cyclist, Brompton 46 Cyclist, Brompton 46 Sriwijaya, Brompton Sriwijaya Palembang yang mungkin juga bergabung pada kesempatan sore hari ini, om-om sekalian dari semua komunitas. Wah. Yang ikut memeriahkan dan meramaikan webinar kita pada sore hari ini. Tren sepeda. Wah, sebenarnya temanya juga sangat menarik karena saat ini mungkin betul kata Tenarita tadi, olahraga yang paling aman dan dianjurkan juga oleh WHO adalah bersepeda. Sehingga toko sepeda itu pun ramai dikunjungi orang. Harganya pun udah jadi gorengan ini sekarang. Gak ada yang murah lagi harga sepeda sekarang. Tadi pagi sedikit cerita, saya juga ikut goes sama komunitas di Palembang. Jadi sepeda santai, sepeda jaga jarak juga, tetap sehat tapi juga harus tetap jaga jarak. Gitu. Sedikit memperkenalkan diri, tadi Tenarita sudah menyampaikan di awal, saya perwakilan dari BNI Live, aktif bersepeda juga, hampir setiap minggu itu udah pasti sepedaan. Kalau kondisi cuaca memungkinkan di Palembang, pagi hari nggak hujan, saya pasti bike to work dari rumah, karena jarak dari rumah ke sepeda itu hanya 5-6 kilo saja. Alhamdulillah nggak keringetan, soalnya kalau keringetan udah gerah aja. Tapi betul, setiap pagi setelah bersepeda itu kita jadi semangat. Kita jadi melakukan aktivitas itu dengan penuh semangat. Jadi satu cerita pernah setelah waktu pandemi awal itu kita nggak goes sama sekali.
setelah goes 30 sampai 40 kilo selesai dari situ kok badan jadi enak. Nah, itu ternyata nagih tuh. Olahraga itu ternyata nagih gitu. Oke, saya bertugas di Palembang, kebetulan banyak om-om dan tante-tante mungkin yang ada di luar Palembang. Ini kebetulan kalau fotonya ini tol yang belum selesai. Baru-baru ini 2 minggu yang lalu diambil foto. Ini di Palembang Betung, ini lagi proses tol Palembang, salah satu kabupaten namanya di Betung ya, Palembang. Dikasih kesempatan salah satu BUMN untuk ayo kita coba goes cuman memang tantangannya adalah angin saat kita goes di jalan tol seperti ini. Mungkin saya akan sedikit menyampaikan lebih kepada kalau Om Haidir tadi menyampaikan kita udah ride safe, sudah mempersiapkan segala sesuatunya pada saat sebelum kita goes, mulai dari cek tekanan angin dan sebagainya, kita udah ibaratnya matang banget sebelum goes, semua perlengkapan goes sudah kita bawa, tiba-tiba kita tidak tahu sesuatu hal yang mungkin terjadinya bukan karena kita, tapi karena adanya kelalaian dari orang lain. Nah itu Tenarita tadi juga sempat bilang, saya di jalan aja diganggu nih di Jakarta. Kalau Palembang belum ada nih Om, ini Tante, jalan atau jalur khusus sepeda. Jadi kita tetap harus jaga jarak dan tetap harus hati-hati. Gitu. Boleh di next, Bapak Ibu? Nah, ini mungkin tajuk beritanya, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu. Mungkin bersepeda adalah olahraga yang sangat aman ya. Tetapi terjadi juga terjadinya karena kelalaian orang lain yang mungkin tidak kita inginkan. Ini tajuk yang di bulan 2019, 29 Desember kemarin. Mungkin udah cukup terkenal case-nya. Next. Ini teman-teman goeser kita yang mungkin tidak menyangka awalnya bersepeda adalah hobi, tetapi bisa menjadi malapetaka yang terjadi pada saat terjadinya goes tadi. Mungkin udah mempersiapkan yang disampaikan oleh Om Haidir, tapi kita tidak tahu hal-hal yang tidak kita inginkan pada saat kita bersepeda. Ini apalagi yang paling bawah kayaknya Brompton ya. Kalau sekarang hancur belakang itu lumayan itu. Untung itunya batangannya nggak sampai patah tuh kayaknya. Nah, cuman yang paling atas kita turut berduka ada sahabat kita yang memang sampai harus tutup usia karena olahraga bersepeda gitu. Walaupun mungkin sudah mempersiapkan karena mungkin gengsi, karena mungkin ayo dong kita bisalah 10 kilo, 20 kilo lagi. Tapi karena gengsi akhirnya tetap melanjutkan goesnya. Padahal badan ini udah mengirim sinyal. Jadi terjadinya serangan, mohon maaf sampai terjadinya tutup usia sahabat kita yang mungkin kita temui waktu di jalan gitu ya, badan tuh sebenarnya udah mengirim sinyal ke kita bahwa oke, kamu harus berhenti, kamu harus minum, kamu harus rebahan kalau memang kamu nggak kuat, tapi tetap dilanjutkan. Gitu. Nah ini yang sebenarnya hal-hal yang tidak kita inginkan pada saat kita melakukan hobi kita, aktivitas bersepeda. Next. Bu Tuti, boleh di next? Jadi having insurance. Nah, ini sedikit sedikit guyonan ya, Bapak Ibu. Mungkin kalau Om Haidir itu ada di tengah, nih kayaknya kalau saya ini ada di kanan nih kayaknya. Mungkin Tenarita ada di tengah juga nih kayaknya, atau di sebelah kiri ya. Tapi kalau saya ini mungkin yang kanan ini. Tapi semua adalah hobi ya, artinya MTB, goeser yang pakai MTB, RB dan juga Celis itu semua hobi yang memang mungkin mereka nyaman menggunakan folding bike, mungkin menggunakan road bike ataupun mountain bike yang paling aman gitu ya, dan paling nyaman tentunya. Oke, next. Oke. Ini klasifikasi terjadinya accident atau kecelakaan. Bisa sampai, mohon maaf, bisa sampai
ada lecet, memar, terkilir, dan sebagainya. Sampai yang paling berat itu ada cacat tetap dan juga cacat tetap total akibat, mohon maaf, kecelakaan pada saat yang kita terjadi pada saat kita bersepeda. Dan yang paling nggak kita inginkan atau keluarga kita tidak inginkan ada karena kita tutup usia ataupun meninggal dunia karena kita bersepeda. Itu mungkin ini yang tidak diinginkan keluarga, awalnya jadi hobi tapi menjadikan malapetaka buat keluarga kita yang ditinggalkan. Oke, next. Nah, ini yang mau sedikit saya bahas. Oke, mungkin sudah pernah dengar teori gunung es ya, Bapak Ibu ya. Saya coba analogikan dengan gunung es. Gunung es itu atasnya kecil, tapi ternyata di bawahnya itu besar banget, gitu ya. Ada gunung atau lapisan gunung yang lebih besar daripada atasnya. Itu kita coba ambil tadi dampak finansial akibat cacat tetap total tadi. Karena mungkin, ya karena kita lagi bahas sepeda, karena sepeda. Nah ini ada dampak langsungnya. Dampak langsung mungkin waktu terjadi accident, kita harus keluarkan biaya medis rumah sakit, atau kita harus operasi. Nah, itu mungkin bisa langsung kita bayar gitu ya Bapak Ibu. Mungkin dampak langsungnya mungkin langsung terasa di kita. Tapi ada dampak yang tidak langsungnya. Nah, kalau resikonya itu bisa jadi lebih besar. Contoh, mohon maaf, kita jadi kehilangan penghasilan. Kedua, biaya hidup dan biaya pemulihan akibat accident tadi. Sehingga mau tidak mau, tabungan yang mungkin disiapkan. Apalagi mungkin om-om yang lainnya udah punya banyak sepeda, merek-merek yang cukup terkenal, yang dari Inggris, dari Taiwan, dari Amerika disiapin semua. Gara-gara terjadinya accident tadi, otomatis tabungan terkuras. Mau tak mau jual sepeda satu-satu. Setelah jual sepeda satu-satu, ada uang di tabungan, uang tabungan yang dipakai. Karena apa? Karena untuk biaya hidup, biaya pemulihan. Plus biaya hidup karena kita kehilangan penghasilan. Dan sampai yang terakhir adalah aset terjual ya. Tadi mungkin aset setelah sepeda dulu mungkin yang dijual, setelah itu tabungan, mungkin setelah itu mungkin aset-aset tidak bergerak lainnya yang harus kita jual. Dan yang terakhir, kualitas hidup keluarga yang turun. Nah, mungkin kalau kualitas hidup ini cukup panjang Bapak Ibu ya kita bahas, tapi setidaknya kualitas dan gaya hidup pastinya turun. Apabila dampak tidak langsung ini tidak kita segera persiapkan dengan sedini mungkin. Gitu. Oke, next. Nah, saya sedikit ambil solusi ya Bapak Ibu, namanya income replacement atau income protection. Jadi income replacement ini adalah sebuah skenario menciptakan sumber income pengganti saat si pencari nafkah atau kita nih om-om yang pencari nafkah sakit kritis atau mohon maaf meninggal dunia. Skenario-nya harus kita siapkan. Ini saya ambil contoh gambar yang paling kiri ya. Beban pengeluaran rumah tangga, walaupun gambarnya diilustrasikan pasangan suami istri, anak-anak satu, cuman ada keringetnya nih. Ini keringetnya bukan lagi goes nih. Bukan Om Haidir lagi goes nih kayak sama Tante Narita lagi goes. Tapi keringetnya karena ada cicilan rumah, listrik, air, gas, pulsa, dan lain-lain, makan, jalan, biaya, bayar kebutuhan rumah tangga, bensin, sekolah anak, sampai cicilan mobil, motor, kalau ada lagi, sekarang lagi tren juga di cicilan sepeda, pakai cicilan sepeda, dan yang terakhir adalah cicilan mobil. Awalnya keluarganya sangat harmonis, ya sangat mapan gitu Bapak Ibu. Tapi kita lihat ke slide kedua, begitu terjadi resiko sama om-om yang memang om ini adalah memang pencari nafkah utama, sehingga beban pengeluaran bulanan tadi harus ditanggung sama istri kita atau tante di rumah nih. Awalnya makan, cicilan, biaya hidup ya, mulai dari cicilan motor, sekolah anak, dan lain-lain, cicilan rumah, dan lain-lain, itu harus ditanggung sama tante di rumah. Akibat kita udah nggak ada lagi. Slide ketiga,
disitulah peran perusahaan asuransi, om sekalian, bahwa perusahaan asuransi itu menopang beban pengeluaran kita tadi. Seperti apa menopangnya? Tentunya kita harus menyiapkan proteksi kalau terjadi resiko untuk kita nih sebagai para goeser ini, sehingga beban cicilan rumah dan lain-lain tadi yang nanggung perusahaan asuransi. Nah, inilah yang namanya income replacement atau income protection. Kita menyiapkan skenario kalau terjadi resiko dengan kita, Resiko itu mungkin tidak datangnya dari kita, Mungkin om dan tante di rumah juga kita awalnya hobi aja di goes. Udah hobi goes, dapat kabar udah nggak ada lagi. Itu menjadi beban buat keluarga yang ditinggalkan. Tentunya om dan tante-tante yang sangat sayang sama keluarga, setidaknya harus menyiapkan skenario terbaik buat keluarga. Gitu. Oke, next. Kita punya solusinya, om sekalian. Apa solusinya? Plan Multi Protection, atau kita singkat namanya BLPM. Di BNI Life ini ada satu program yang sangat bagus sekali untuk menyiapkan income replacement. Ibaratnya gini, kita menyiapkan biaya sekecil-kecilnya untuk manfaat sebesar-besarnya. Om jangan melihat bahwa satu asuransi itu pasti mahal. Asuransi mahal, udah nggak usah, beli sepeda aja lah, nggak usah asuransinya. Sepeda bagus, nggak ada masalah. Sepeda di rumah kita ada beberapa. Tapi paling penting itu yang beli sepeda dulu nih, di cover. Jangan sampai sepeda kita numpuk, kita nggak ada, sepeda kita sama si tante dijual-jual nih, gara-gara kita nggak ada. Nah, ini yang harus kita siapkan skenario-nya. Jadi, kalau mengutip salah satu motivator asuransi itu bayar uang kecil untuk sesuatu yang besar. Apabila kita tidak menyiapkan uang kecil, maka kita akan dipaksa keluar uang besar. Trust me. Percaya saya, Saya mungkin salah satu penggila asuransi karena memang menyiapkan segala sesuatunya buat keluarga yang ditinggalkan. Bukan buat saya, dan tante, bukan. Tapi kita lebih kepada sayang kepada anak kita, sayang kepada istri kita apabila udah kita nggak ada. Kita menyiapkan pendidikan ke depannya buat si keluarga kita atau keluarga yang kita tinggalkan. Oke, next. Nah, ini programnya tante bagus sekali. Hanya dengan 300.000 per bulan, tante dan om sekalian, program BLPM ini sudah bisa dinikmati dan dibeli oleh om dan tante sekalian. Ini contoh ya, om dan tante, saya di usia ya masih milenial lah. Atau saya coba tanya Om Haidir aja nih. Om Haidir, mohon maaf nih, kalau saya tanya Tante Narita nggak enak ya, karena perempuan kan agak sedikit sensitif kalau ditanya usia. Saya tanya sama Om Haidir aja. Om Haidir? Boleh. Mas, aku kan 27. Oke, saya tanya Tante Narita dulu deh. Tante Narita usianya berapa sekarang? 27. Oh, Tadi bohong. Tapi bohong. 42, sekarang 42. Wih, 42 ya. Kok awet muda? Karena goes mungkin awet muda jadinya ya. Amin. Oke, tapi kalau tante kenalan sama saya di jalan, saya nggak percaya umur tante 42. Masa? Tante mungkin saya nggak percaya nih kalau tante usianya 42 tahun. Oke, tante, usia tante di 41 sampai 45 tahun. Ini range-nya. Tante yang menyiapkan pertanggungan jiwanya, bukan kami perusahaan asuransi nih. Yang menanyakan tante mau bayar berapa? Enggak. Tapi yang paling penting, saya menyiapkan tabungan, proteksi buat keluarga itu berapa? Ini kalau contoh tante, saya punya pertanggungan jiwa tuh sampai 3 miliar tante. Kenapa? Karena memang saya nyiapin segala sesuatunya buat keluarga itu senominal 3 miliar. 3 miliar itu jangan kita lihat angka jiwanya tante yang gede 3 miliar. Wah, pasti Om Riko bayarnya mahal ini. Enggak, tuh. Saya hanya nyiapin uang nggak sampai 12 juta tuh setahun tuh. Dan tadi sempat Tante Narita bilang, Om Haidir tadi bilang yang namanya progresif ya, Om ya. Jadi kalau goes itu
Goes itu kan kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Awalnya mungkin Betul. 5 kilo, naik 10 kilo, naik 15, terus naik sampai 50, sampai kayak Om Aidir, sampai Ironman ya. Dapat julukannya Om ya. Nah, jadi sama, pertanggung jawaban atau asuransi itu kita juga nggak harus beli langsung, oke, beli 1 miliar. Beli jiwanya 1 miliar. Enggak. Progresif juga. Kalau Bapak Ibu atau Om sekalian mau beli yang, misal contoh saya ambil tadi Tante Narita tadi, usia 41 sampai 45, walaupun saya nggak percaya gitu ya, mungkin lebih muda dari itu, Tante mungkin mau ngambil nih langsung, Om Riko saya mau bayar yang 500 juta. Saya harus bayar berapa Om Riko? Setahun Om Riko. Tante Narita cuma bayar 5,4 juta aja tuh. Setahun tuh. 5,4 setahun ya, Mas Riko. Wah, Murah tuh sebenarnya tuh. Buat menarik proteksi. sekali ya. Menarik tuh. Apalagi ya ibarat gini, tren sepeda dengan harga sepeda dengan 5,5 juta kalau dibeliin yang kecil itu folding bike yang satu mungkin nggak ada apa-apanya 6 juta ini tuh. Betul, mungkin, betul Mas Riko. Betul ya, tuh ya. Mungkin kalau lagi mau upgrade sepeda, udah deh ganti yang Titan aja deh. Kita coba Tri-Angel-nya ganti yang Titan. Wah, udah mahal juga tuh. Udah keluar sampai 18 juta, 20 juta tuh. Setuju nggak tuh, Om Haidir? Setuju banget. Setuju. Sepeda oke, kita punya sepeda dengan harga dan merek terbaik apapun oke, tapi kita setidaknya kita nyiapin proteksi buat kita yang beli sepeda. Kalau yang udah, Gitu. ini nama-namanya udah dapat. Om Haidir. Oke, next. Oke, thank you. Mungkin itu yang dapat saya sharingkan sama Om dan Tante-Tante sekalian. Semoga bermanfaat, Tante. Siap Mas Riko, terima kasih sekali buat sharingnya. Nah, sebelum kita umumin pemenang, mungkin dari Mas Haidir Akbar ya, tadi ya, ada closing statement untuk kegiatan bersepeda. Boleh silakan Mas Haidir Akbar. Saya punya video sih, boleh di-setel apa enggak nih? Mengingat waktunya sudah terbatas, karena kita akan bacain pertanyaan habis ini. Mungkin closing statement aja ya Mas ya. Habis ini kita akan ngomong tentang pertanyaan dan siapa pemenang pertanyaan untuk sore hari ini. Iya, sebenarnya sepeda itu saya suka banget tuh. Saya sebenarnya punya beberapa video yang tadinya mau ditayangin di sini. Nanti kita bisa share juga linknya buat teman-teman bisa lihat juga gitu ya. Sepeda itu buat saya maknanya banyak banget. Bisa buat segala hal yang saya lakukan, saya cintai. Jadi sampai gini, saya itu suka ke kantor. Mbak Narita, habis tanya jawab, langsung ke pertanyaan aja, ketiga. Ya, saya itu suka ke kantor karena kalau ke kantor saya bisa sepedaan. Sama ya. Saking sukanya sepedaan. Nah, mungkin saya mau ngajak teman-teman juga di sini untuk mendapatkan yang baik yang baru mulai maupun yang udah lama sepedaan, untuk mencari passion kita di sepeda itu seperti apa. Karena passion di sepeda tuh bisa macam-macam gitu. Kalau saya passionnya ikut race, saya passionnya jalan-jalan kemana-mana pakai sepeda, teman-teman mungkin punya passion yang lain dengan sepedanya. Nah, find your passion dengan sepeda yang kita punya. Kemudian find your dream ride yang emang kita pengen jalani gitu. Jadikan itu impian jangka pendek, jangka menengah, ataupun mungkin jangka panjang. Nunggu sampai pensiun pun boleh. Misalnya kayak mau naik haji, naik sepeda. Itu bisa juga ke Mekah gitu naik sepeda. Itu bisa menjadi sesuatu yang akan membuat kita keep on going. Karena kalau udah hobi sepeda, buat saya harapannya saya sampai tua pun masih sepedaan sih. Amin, amin. Setuju Mas Haidir Akbar ya. Dan sama ya sama Mas Haidir Akbar teman-teman ya. Aku juga saking senengnya sepedaan, kantor naik sepeda. Karena kantor rasanya jadi main. Ya kan Mas Haidir? Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang akan ditampilkan oleh teman-teman dari BNI Live Team. Kalau ditampilkan siapa penanya yang akan mendapatkan jawaban untuk pertanyaan sore ini, sekaligus mendapatkan Rp100.000 dari OVO, dari BNI Live ya, berupa OVO. Dan pertanyaannya adalah, oke, saya bacakan aja manual ya. Nah, jadi pertanyaan yang pertama dari Glory.
Ini untuk Mas Haidir ya. Mas Haidir, selamat sore. Saya Glory dari Jakarta. Mau tanya dulu nih, saya pernah cedera robek tendon Achilles di kaki kiri tahun 2009 dan kaki kanan 2010. Jadi kiri kanan nih Mas. Mau tanya apakah saya boleh bersepeda dengan speed tinggi mengingat pernah cedera atau robek tendon Achilles ini. Thank you ya Mas. Oke, jadi Glory nih yang pertama nih. Oke, Mas Haidir silakan dijawab. Iya, saya lucu juga tuh pernyataannya. Kaki kanan 2009, kaki kiri 2010. Jadi Lengkap ya. lengkap. Jadi tendonnya nggak cuma satu, tapi dua-duanya beda tahun gitu ya. Nggak tahu nih penyebab. Tapi aku boleh nih nambahin nih. Biasanya sih Apa Mas tuh? katanya kalau kaki yang sebelah udah cedera, kan udah nggak efektif nih. Jadi dikompensasi ke sebelah. Sama kaki sebelahnya, betul. Kalau tendon Achilles itu kan di bawah ya di kaki, itu dia roll-nya itu buat apa? Kalau sepedaan itu kayak ankling, itu pasti pakai tuh tendon Achilles. Nah, ankling gimana cara jelasinnya ya? Ankling tuh kayak lagi pas pedaling gitu ya, pas narik kakinya, kadang-kadang kita bisa ankling, tapi kita bisa bikin stiff juga sih bagian telapak kaki kita untuk nggak nekuk gitu ya. Nah, ini ankling tuh begini nih, proses gini, baru tendon Achilles-nya. Nah, jadi saya nggak tahu ya separah apa cederanya Mbak Gloria. Cuman menurut saya yang paling gampang adalah coba dulu, tapi cobanya di trainer dulu. Jadi nggak harus ke jalan raya dulu. Coba sepedaan, kemudian rasain sepedaannya di atas trainer itu feel-nya seperti apa. Apakah otot si tendon Achilles-nya itu sakit apa enggak. Kemudian coba bertahap gitu ya. Biasanya kalau cedera itu yang pasti, ini Narita kebetulan bidang pekerjaannya nih di sports medicine industry ya. Yang pertama kalau kita lagi cedera, selesaikan dulu cederanya. Cari penyebab cederanya, kemudian cater penyebab cederanya itu gitu. Nanti ada tindakan rehabilitasi, kemudian ada tindakan, biasanya dengan perlu ada tindakan atau enggak. Tindakan medis apa enggak. Kalau ada tindakan medis silakan dilakukan dulu. Nanti tindakan rehabilitasinya, mungkin nanti ketemu Mbak Narita, nanti ketemu dokternya akan dikasih suggestion, ada program penguatan apa untuk otot-ototnya gitu. Karena misalnya masalah-masalah cedera ini pasti ada solusinya, apalagi udah cukup lama ya. Gitu. Silakan hubungi medical practitioner dulu. Jadi selesaiin dulu permasalahannya. Kalau good to go-nya bagusnya ya dari situ, dari si dokter tadi gitu, good to go-nya. Sama mungkin nanti ada sesi-sesi dari fisioterapisnya. Biasanya saya juga nggak berani ngasih suggestion related sama orang yang lagi cedera. Lebih baik ketemu langsung sama practitioner-nya gitu, yang khusus menangani cedera. Tapi ini cara coba-cobanya aja. Cara coba-cobanya ya udah coba dulu sepedaan. Rasanya gimana? Pelan-pelan dulu, tapi pelan-pelan. Coba agak kebutin dikit. Oh sakit, ya udah stop. Kalau ada simptomnya sakit, stop. Berarti masih nggak boleh sepedaan. Cek lagi, balik lagi ke praktisi kesehatan dulu. Itu sih saran saya. Gitu. Tapi yang saya yakin cedera itu bisa disembuhkan. Itu Mbak Nar jawabannya, Mbak. Oke, semoga Glory udah puas ya dengan jawabannya dan semoga bermanfaat. Yang penting dicek dulu ke dokter ya, karena tim medis yang paling tahu ya seperti apa. Betul. Jadi untuk intensitas yang berikutnya seperti apa, gitu ya Mas Haidir ya. Oke, pertanyaan kedua dari Rahmat Yuliardi. Nanya gini nih Mas, apakah habit bersepeda bisa dijadikan investasi jangka panjang, entah kesehatan atau nilai jual dari sepeda itu sendiri? Menarik nih, menarik pertanyaannya. Pertama kesehatan dulu, Nar. Karena menurut saya, tadi kan teman-teman lihat ya, saya pernah gemuk banget ya, berat 90. Dan yang membuat saya turun berat badan, dari 90 ke 70 waktu itu. Jadi saya turun 20 kilo dalam waktu 7 bulan, itu pure dengan sepedaan. Saya sepedaan 7 bulan, turun 20 kilo. Oke, pertanyaan apakah sepedaan doang cukup? Enggak. Kenapa? Karena kita lihat banyak orang yang udah sepedaan malah gemukan. Itu berarti ada hal yang harus kita korbankan atau kita perlu pelajari lebih lanjut gitu, bagaimana sepedaan yang bisa membuat tujuan kesehatan kita tercapai. Tujuan kesehatan tercapai itu caranya apa? Karena goal kesehatan kita beda-beda. Kalau saya goal kesehatannya memang, oh ya saya mau ngurusin badan saya karena saya tahu overweight ini bisa menyebabkan potensi masalah kesehatan buat diri saya. Nah, itu bisa dilakukan dengan sepeda. Jadi kalau dibilang sepeda buat investasi, yes. Investasi apa lagi selain itu? Kalau ngomongin uang, tadi kayak Mbak Narita, saya karena udah 10 tahun lebih sepedaan ke kantor,
Kalau saya harus bawa mobil setiap minggunya, mungkin saya akan keluar sekitar 300-400 ribu untuk bensin, kemudian untuk parkiran mobil di Jakarta juga cukup mahal, sebulannya bisa 1 juta mungkin di kantor saya. Yang Pak, baterai gitu ya. kamu ditayangin. Jadi mungkin ada teman saya tuh pernah ngitung tuh, namanya Rihan, dia kerja di WTC, dia pernah Satu lagi ngitung ya. tuh Satu lagi cost ya. efisiensi dari dia Satu sepedaan, lagi Pak ya. angkanya bisa sampai hampir 2 juta sebulan kalau nggak salah. Jadi ya itu bisa dijadikan nilai investasi juga. Kemudian kalau lagi tren sekarang ini, beberapa teman saya beli sepeda tahun 2012, keluaran tahun 2012, dijual masih untung 100%. Jadi mungkin ini lagi tren ya. Kalau normally sebenarnya sepeda itu harusnya turun harga gitu. Jualnya pas sih Lewat tahun. pas pandemik. Iya, ternyata ada hukum ekonomi mengenai supply and demand. Jadi kalau supply-nya kurang, demand-nya tinggi, ternyata harga bisa naik gitu. Jadi itu salah satu nilai investasi juga sepeda gitu. Dan malah kadang-kadang sepeda yang vintage yang udah yang langka itu bisa naik harganya. Jadi banyak hal, tapi menurut saya yang paling penting buat kita sendiri adalah sepeda itu investasi kita untuk misalnya melepaskan penat. Wah, itu nilainya gede banget. Kalau saya tuh social life saya sama teman-teman yang emang suka sepedaan. Jadi kalau udah bilang social life, ya itu yang makes us happy, ya itu. Jadi mengukur kebahagiaan itu sulit. Jadi bisa lebih tinggi banget gitu. Dan juga bisa juga katanya di beberapa negara malah cycling is new golf gitu. Jadi untuk dapat relasi itu banyak juga kita pakai sepedaan. Dulu kebetulan saya juga kerja di korporasi ya. Jadi saya ngajak klien saya sepedaan karena dulu cuman golf aja bisanya. Sekarang ternyata eksekutif tuh banyak juga ya yang sepedaan. Akhirnya kita punya relasi itu malah acaranya bikin goes bareng. Pernah goes bareng keluar kota itu beberapa kali sama klien. Gitu. Jadi banyak hal yang bisa dijadikan view investasi untuk sepeda. Banyak cara. Oke, nah itu tadi ya untuk yang pertanyaan kedua. Dan aku juga merasakan hal yang sama bahwa sepeda itu investasi banget dari kesehatan maupun dari secara harga sepedanya sendiri ya. Apalagi sekarang Ya, pandemi. Oke, Mas Haidir, ada lagi pertanyaan terakhir nih ya dari Fardan Dika. Saya banyak pertanyaannya, terima kasih teman-teman udah bergabung, udah join. Tapi ini 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah ya, sore ini dari BNI Live. Oke, dari Fardan, saya dan istri suka goes. Nah, kalau ibu hamil gitu, apa diperbolehkan buat goes ya, Mas? Apalagi masih hamil muda. Mohon infonya. Terima kasih. Nah, ini menurut saya ya, kalau sepedaan itu olahraga low impact. Nah, kalau low impact buat apa? Buat tubuh kita very low impact. Kebetulan saya mendalami olahraga sekarang yang dominannya olahraganya yang saya dalamin itu 3, berenang, sepeda, sama lari. Let's say olahraga yang umum di masyarakat tuh lari ya, lari sama sepeda. Kita compare aja lari sama sepeda ya. Teman-teman mungkin ada juga yang suka lari nih. Kalau kita lari, paling tahan 1 jam. Bisa tahan 2 jam, oke, hebat banget. Bisa tahan 3 jam, itu kayak luar biasa sama sekali. Kalau sepedaan tuh, kalau 3 jam, finishnya masih oke. Kalau lari 3 jam, finishnya, waduh, udah sakit-sakit badannya semua gitu. Rata-rata kayak gitu. Jadi, sepedaan itu, dia buat join-nya juga bagus. Nggak ada pressure yang berat ke join. Jadi, istilahnya, weight bearing sport. Mirip sama yang namanya berenang. Kalau berenang itu berat tubuh kita itu disupportnya sama air. Air itu menahan gravitasi, jadi kita bisa ngambang. Nah, kalau kita sepeda itu menahan tubuh kita dengan kita duduk. Tangan menahan tubuh kita, jadi kita berat badan kita ketopang. Tangan, kaki di pedal, sama khususnya pantat di saddle. Nah, kalau lari, impact force-nya dari kita hitting the ground dan aspal ataupun apapun permukaan lari kita, itu akan langsung larinya ke seluruh tubuh. Jadi, istilahnya ada weight bearing sport sama non-weight bearing. Nah, kalau sepeda masuknya ke non-weight bearing. Nah, mungkin Narita yang ada di industri medical, sport medik ya, dia tahu nih. Dan saya juga pengalaman ya, teman-teman kita yang sepedaan itu jarang sekali yang cedera. Jarang. Kecuali misalnya punya problem sepedanya kurang fit. Jadi jarang sekali dia anak sepeda itu cedera. Kecuali jatuh,
tabrakan gitu-gitu ya. Kesalahan yang sifatnya cedera yang sifatnya accident, bukan cedera yang sifatnya memang karena kesalahan pada saat melakukannya. Beda sama teman-teman lari baru mulai lari naikin kilometer, ntar betisnya sakit, ini sakit, itunya cedera, banyak lah masalahnya. Beda. Jadi menurut saya secara sport sepeda itu malah cenderung lebih aman selama nggak ada accident. Jadi kalau misalnya even teman saya yang hamil, ada juga yang masih lari. Kalau sepeda jadi gimana? Ya sepedaan boleh, tapi sepedaannya buat leisure aja, bukan sepedaan buat sport gitu. Sepedaan yang memang untuk fun, untuk jalan-jalan, itu nggak masalah menurut saya gitu. Even mungkin lagi hamil muda atau apa, selama sepedaannya jangan capek. Jadi ada istilahnya, kita monitor sepedaan itu dengan persepsi kita. Jadi kalau skala persepsinya kita 0 itu paling ringan, 10 itu paling berat, ya sepedanya jangan lewat angka 3 atau 4 gitu. Maksimal ya disarankan di skala 1 sampai skala 2 kalau buat orang-orang yang berisiko tinggi. Jadi benar-benar fungsinya itu recovery, fungsinya itu untuk melancarkan peredaran darah aja. Ya berikutnya, sepedaan di luar aman apa enggak? Ya pilih-pilih lah tempatnya. Kalau bisa jangan di jalan raya, pilih tempat yang close environment, misalnya kayak di taman tertentu yang emang nggak ada trafficnya, atau malah mungkin bisa coba juga di dalam rumah tadi pakai cycling platform seperti virtual cycling, atau pakai trainer atau pakai roller seperti itu. Jadi kita pilih cara bersepeda yang aman juga, banyak jenisnya. Masih ada lagi? Oke, udah 3. Jadi teman-teman yang pertanyaannya saya bacakan dan dijawab oleh Haidir Akbar berhak mendapatkan 100.000 electronic money OVO dari BNI Live. Dan sekarang terima kasih ya Mas Haidir buat pertanyaannya. Semoga menjawab kegalauan teman-teman yang sekarang sudah bersepeda atau baru mau bersepeda ya. Thank you banget Mas, thank you. Okay. Nah sekarang saatnya aku mau umumkan pemenang ya buat yang ikut acara ini sore hari ini, yaitu pemenang untuk IG Story Challenge. Nah, ada 2 orang pemenang mendapatkan electronic money dari BNI Live ya. Yang pertama ada Diode Gemilang Putra. Yang kedua ada Ahmad Yusran 93. Masing-masing mendapatkan uang senilai Rp300.000. Jadi nanti teman-teman bisa menghubungi nomor berikut, ada di chat box ya. Tolong tim BNI di state di chat box, di nomor telepon bisa dihubungi. Kemudian untuk pemenang tadi Mas Haidir, pemenang kuis sepeda. Nah, yang pertama yang menjawab becak ya, ada Fuad Haryanto. Kemudian yang kedua menjawab sepeda touring, ada Rene. Terus yang ketiga sepeda tidur. Nah, ada Irwan Hasihola. Kemudian yang keempat yang menjawab sepeda MTB ada PPU Ronald M. Siregar. Selamat buat teman-teman semua yang sudah memenangkan hadiah electronic money dari BNI Live. Nanti nomornya ada di chat box ya. Tolong kontak, masing-masing dapat Rp100.000. Oke, terima kasih sekali buat Mas Haidir Akbar, juga Mas Riko untuk sharing sessionnya sore hari ini. Terima kasih. Aku bikin summary-nya ya Mas ya. Jadi kalau dari Mas Haidir Akbar, sepeda itu adalah olahraga yang memang aman ya saat ini dilakukan saat pandemi. Dan memiliki banyak sekali benefit gitu. Tapi jangan lupa untuk faktor keamanan dan keselamatan saat berkendara. Ya, dari mulai keamanan gearnya sampai etika bersepeda di jalanan. Nah, kalau kita ngomongin tentang resikonya, berarti kita masuk ke summary-nya Mas Riko. Dari Mas Riko, apapun aktivitasnya, termasuk bersepeda, penting untuk kita memastikan bahwa diri kita terlindung dari resiko yang terjadi. Gitu ya Mas Riko ya? Oke, sebelum kita tutup acara sore hari ini, nah, aku pengen memperlihatkan satu video di mana bersepeda itu menjadi sangat fun. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen sepeda di jalanan, pengen tahu gue kalau sepeda di jalanan bosan gue ngapain ya. Nah, mungkin video ini bisa menginspirasi teman-teman dan bisa merasakan ya kenapa aku, Mas Haidir, Mas Riko senang banget sepedaan. Nah, saksikan ya video berikut. Di stasiun Palapan, Kota Solo sing dadi kenangan, kowe karo aku naliko ngeterke lungamu.
balapan, rasane koyo wong kelangan, kowe ninggal aku. Ra kroso netes welo ning pipiku. Dadah sayang, hey dah, selamat jalan. Jare lu ngomong sedelo, jare saulan rauno, janjimu nalika smono ning stasiun balapan Solo. Jare lu ngomong sedelo, malah tanpa kirim warta. Lali apa pancen lali, yen eling bo enggal bali. Jadi ini adalah sebenarnya curahan hati pesepeda ibu kota ya, yang suka karaoke sebenarnya. Jadi teman-teman itu tadi gambarannya kita sepedaan di jalanan itu seperti apa funnya. Mas Haidir pasti juga setuju, Mas Viko juga setuju ya. Dan mungkin teman-teman juga bisa melakukan untuk tadi buat lebih fun lah. Pandemi ini udah sulit ya, jangan dibikin sulit lagi kehidupan. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bergabung di Ngobrol Sabtu sore ini. Congrats buat semua pemenang. Dan masih ada jadwal sharing berikutnya di Sabtu sore bareng sama BNI Live ID. Cek jadwalnya di Instagramnya yaitu BNI Live ID. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube BNI Live ID dan aktifkan tombol loncengnya supaya bisa update informasi terbaru dari channel BNI Live ya. Follow juga sosial medianya dan podcast BNI Live ID. Jangan lupa hashtagnya ya, Easy Life BNI Live, dan sampai jumpa di Ngobrol Sabtu sore selanjutnya. Terima kasih. Setiap hari kita jalani dengan berbagi kebahagiaan. Setiap langkah kita lalui dengan tebarkan senyum.